Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah, di pagi hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan gerak langkah ibu-ibu hadir ke majelis ini menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Amin. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan di juz amma ya, surat An-Naba di juz ke-30. Sebelum kita melanjutkan ke juz 29, kita selingi dulu dengan ayat yang lain ya. Jadi nggak ada isu. Tapi bisa dilihat ibu-ibu di Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 30 sampai 31. Al-Furqan ya. Ayat ya, surat ke-25 ayat 30 sampai 31. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan di juz ke-29. Al-Furqan surat ke-25 ayat 30 sampai 31. Dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Shadaqallahul azim. Yang artinya wa qala rasulu, dan Rasul yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada Allah ya, mengadu kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbu atau ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal qur'ana, telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, yaitu yang diabaikan, sesuatu yang diabaikan. Jadi itu di ayat ke-30. Jadi Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal qur'ana, telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sebagai sesuatu yang diabaikan. Kemudian di ayat 31-nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan, dan begitulah kata Allah, bagi setiap nabi kami telah adakan aduwan, musuh, minal mujrimin, dari orang-orang yang berdosa. Wa kafa bi rabbika, tetapi cukuplah Tuhanmu atau Rabbmu, hadian, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai penolong. Itu dua ayat itu ya. Jadi kenapa hari ini kita membahas surat Al-Furqan ayat 30 dan 31, setelah kemarin ya, nggak tahu berapa tahun ya Bu, membahas dari juz 30 itu
lebih ya dari 2 tahun ya. Kayaknya semenjak saya ketemu dengan ibu-ibu ya. Tahun berapa Bu Ibu? Itu tahunan ya. Jadi dari mulai dulu dari surat yang paling akhir sampai ke surat An-Naba ya, ayat surat ke-78. Nah itu kan ayat-ayatnya yang dibahas itu senantiasa, kalau ayat Makkiyah itu membahas tentang akidah. Begitu juga membahas tentang peristiwa kejadian hari kiamat dan termasuk turunannya gitu ya. Bagaimana kejadian hari kiamat, kemudian nantinya bagaimana orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, kemudian juga orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kemarin kita kan sudah membahas tuh di 1 juz itu tentang tauhid, akidah gitu ya. Bagaimana Allah menggambarkan kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah gitu ya. Kemudian juga Allah mengingatkan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemudian nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian nanti akan mendapatkan balasan. Mendapatkan balasan ketika kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mendapatkan gambaran kan berbagai peristiwa di hari kiamat gitu. Setelah hari kiamat kemudian ada selanjutnya turunannya gitu ya, terus peristiwa-peristiwa sampai akhirnya manusia itu ditempatkan di 2 tempat, kalau nggak surga ya neraka. Nah di ayat ini di dalam surat Al-Furqan ayat 30 dan 31 ini kan kalau tadi kemudian kita juga di juz amma itu mendapatkan gambaran bagaimana ada orang-orang yang kemudian menyesal ketika setelah mati, kemudian ternyata didapati hidupnya menderita gitu ya. Seperti orang-orang kafir, mereka menyesal tuh. Seperti yang kemarin dibahas di surat An-Naba itu kan, ya laitani kuntu turoba gitu ya. Celakalah, kenapa dulu aku nggak diciptakan jadi tanah aja gitu ya, sehingga tidak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya saat ini hidup di dunia gitu, ini nih seperti penggambaran di dalam surat Al-Furqan ini. Padahal nanti kalau sudah mati pasti semuanya menyesal. Saya pernah menjelaskan ke ibu-ibu, orang yang kafir, orang yang banyak maksiatnya, ketika mau disiksa dia menyesal. Karena kenapa dulu tidak menjadi orang yang beriman? Kenapa tidak menjadi orang yang taat kepada Allah? Orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman juga menyesal. Kenapa kurang banyak gitu ya, taatnya kepada Allah? Nah, Allah menggambarkan nih, kenapa penyesalan itu kemudian terjadinya seharusnya yaitu ketika Allah sudah turunkan Al-Quran dan As-Sunnah di dunia ini ya, buat kita umatnya Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya ya, ketika Allah perintahkan untuk menyembah kepada Allah, mengikuti kepada para Nabi dan Rasul, tapi mereka nggak mengikuti gitu. Nah buat umatnya Nabi Muhammad, kita sudah digambarkan oleh Allah gitu. Makanya Rasulullah pada saat di turunnya ayat ini, itu Rasulullah gelisah banget gitu ya. Kenapa pada saat itu gitu ya, orang-orang itu mengabaikan Al-Quran? Mungkin bukan hanya pada masa Rasulullah ya. Kalau pada masa Rasulullah, Rasulullah berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat ini gitu, makanya kata para ulama, walaupun ayat ini berkenaan dengan pada masa Rasulullah ketika di Mekah gitu ya, kemudian berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, ini juga sebenarnya ayat ini berkenaan dengan kita saat ini sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengadu kepada Allah kan, qala Rasul ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku gitu ya Rabb gitu, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana, mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjuro, sebagai sesuatu yang diabaikan. Padahal Al-Quran ini adalah pedoman dari Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril gitu ya. Tetapi ternyata mereka mengabaikannya. Nah di ayat ini akan dijelaskan di dalam tafsirnya ya, di dalam tafsir Al-Wa'i ini dijelaskan bagaimana sih gambarannya mahjuro ini, pengabaiannya seperti apa, sehingga kita kegambar jangan-jangan
kita termasuk orang yang mengabaikan, termasuk orang yang diadukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ini adalah yang mengabaikan. Jadi yang pertama gitu, di dalam tafsir ini dijelaskan, jadi ayat ini menceritakan tentang pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Apa yang diadukannya? Yaitu berkaitan dengan sikap, perilaku kaumnya, gitu ya, yang pada saat itu yaitu orang-orang kafir Quraisy, gitu ya, terhadap Al-Quran. Nah, padahal mereka tahu bahwa Al-Quran ini secara lafaz, secara makna itu adalah kalam Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau sebelumnya mungkin kalau ibu-ibu masih ingat, saya pernah menjelaskan bahwa kalau Al-Quran ini diragukan bahwa itu kalamullah, ada 3 kemungkinan kan. Yang pertama, itu adalah ucapan orang Arab, gitu ya, karena berbahasa Arab kan, dan turunnya pada saat itu lagi orang senangnya dengan syair-syair. Tapi kemudian terbantahkan dengan ayat Al-Quran yang Allah menantang mereka, coba kalau memang mampu bikin 1 surat awalnya, kemudian kata Allah bikin 10 ayat. Setelah itu kata Allah bikin 1 ayat, kumpulkan orang-orang yang akan menolong kalian supaya bisa bikin 1 ayat. Ternyata terbukti tidak mampu untuk membuat 1 ayat pun Al-Quran. Terus kemudian muncul kata orang, kemungkinan berarti nomor 2 nih, gitu. Kemungkinannya Al-Quran ini adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kemudian bisa dibuktikan juga, benar nggak bahwa Al-Quran itu kalamnya Nabi Muhammad, gitu ya. Kita bisa lihat dari risalah yang diturunkan oleh Allah itu ada Al-Quran dan ada hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ibu-ibu kalau belajar kita bahasa Arab, gitu ya, dan lebih dalam lagi, bukan hanya bahasa Arab yang permukaan, gitu ya, tetapi dengan berbagai macam ilmunya mendalami bahasa Al-Quran, itu beda gaya bahasanya antara Al-Quran dengan hadis. Hadis itu kan ucapan, ya, ucapan Rasulullah, gitu. Itu sangat berbeda, gitu. Dan Rasulullah ketika menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan hadis itu berbeda, nggak keselimpat, gitu. Jadi tetap gaya hadis itu memang ucapan baginda Rasulullah, tetapi itu berdasarkan wahyu dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ucapannya Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis pun itu wahyu Allah, tapi kalimatnya itu dari ucapan Rasulullah. Nah, sedangkan Al-Quran ketika Rasulullah berbicara ya semata-mata itu melewati malaikat Jibril, baik lafadznya maupun maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu berbeda jauh gitu ya, gaya bahasa antara hadis dengan Al-Quran. Berarti tuh alasan yang kedua terbantahkan juga, bahwa Al-Quran ini bukan kalamnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru berarti yang ketiga, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah, gitu ya, ucapan Allah, yang turunnya pun tidak langsung Allah kepada Rasul, tetapi melewati malaikat Jibril. Malaikat yang disebutkan kayak kemarin itu kan kiramin katibin, gitu ya, malaikat yang paling mulia, gitu ya, malaikat yang senantiasa mengajarkan setiap lafaz yang dibawa, yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah itu dari malaikat Jibril. Maka Rasulullah diajarkannya Al-Quran ini langsung oleh malaikat Jibril. Jadi berarti hanya yang ketiga lah yang benar, bahwa Al-Quran ini kalamullah. Tetapi ternyata faktanya banyak yang mengabaikan Al-Quran ini yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, padahal ini kalamullah. Kalau kita gambarkan seperti saat ini, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin kita bicara kaum muslimin, ketika membaca Al-Quran nggak meragukan bahwa ini kalamullah, ya enggak?
ya, kecuali orang-orang kayak sekarang, orang liberal, nanti kita bahas ya, yang rada ragu nih, ini adalah kalamullah, tapi mereka bisa jadi itu terpengaruh dengan ucapan Rasulullah kan gitu, kalau orang liberal itu ya. Ini kita yakin kalau kaum orang-orang yang beriman yakin bahwa ini kalamullah, tapi masalahnya ketika tahu ini kalamullah, dia amalkan apa enggak? Ya enggak? Di situ tuh ibu-ibu di sini, apalagi majlis taklim bagus salam ini, kalau ditanya yakin nggak Bu bahwa Al-Quran ini kalamullah? Yakin banget kata ibu-ibu, pakai banget, bukan banget lagi gitu ya, yakin banget gitu ya, itu kalamullah. Tapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman? Sebagaimana kalau ibu-ibu, bagaimana kalau sudah ada perintah, misalnya dari atasan, dari orang yang sangat dihormati, dari orang yang sangat dianggap tokoh gitu ya, ucapannya langsung tuh dilaksanakan gitu ya, tanpa lagi AIU ya gimana caranya gitu ya, harus dikerjakan gitu. Tapi bagaimana terhadap Al-Quran? Nah inilah yang diadukan oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal ini kalamullah gitu. Nah itu ya. Maka ini belum sampai ya, baru pembukaannya nih ini. Jadi ayat ini turun pengaduan Rasulullah dikarenakan begitu. Kemudian bahwa beberapa ulama menyimpulkan bahwa walaupun ini turun berkaitan dengan gitu ya, pada saat itu ketika dikatakan inna qaumi itu orang-orang Quraisy, tetapi gitu, ini adalah juga termasuk kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 41 gitu ya. Dikatakan bahwa kalau ibu-ibu nanti ya dibuka di rumah aja. Kalau sekarang nanti saya di-replay lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummati yashhaduna wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Jadi bagaimana tuh orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Al-Quran ini gitu ya, bahwa nanti itu akan didatangkan ketika hari kiamat itu, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ketika akan ini rombongan mana nih gitu, kemudian kata Allah idza ji'na min kulli ummatin yashhaduna, itu didatangkan saksi. Jadi setiap umat itu didampingi oleh para saksinya. Siapa para saksinya? Para nabi dan para rasul, termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibna bika haula'i syahida, dan juga didatangkan engkau Muhammad menjadi saksi buat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Berarti bukan hanya orang kafir Quraisy aja ini, karena Nabi Muhammad nanti akan menjadi saksi kepada seluruh umat gitu ya. Bahkan ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, itu para nabi udah menyerahkan kepemimpinan itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti itu akan memimpin gitu. Dan kita semua kalau tadi ngaku Al-Quran itu sebagai kalamullah gitu ya, dan ngaku juga bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, Rasul kita. Kalau ditanyakan apakah kalian gitu ya mencintai baginda Rasulullah, cinta banget katanya gitu kan. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah itu sebagai qudwah kita? Tahu banget. Tapi apakah sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dibuktikan cinta kita kepada Rasul, dibuktikan bahwa Rasulullah itu sebagai tauladan kita, sebagai qudwah kita, sebagai contoh buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan merenung lagi ya. Ya Allah, padahal nanti Rasulnya yang bakal jadi saksi. Ketika kita mengatakan, kalau ditanyakan siapa imammu, kemudian kita bilang bahwa
siapa nabimu, bahwa kita kemudian mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul begini, tapi enggak gitu ya, beneran nih gitu, beneran nih ketika dikatakan ini kitabnya apa, Al-Quran gitu ya. Nah, padahal Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat juga buat kita. Kemudian Rasulullah juga akan memberikan syafaat buat siapa? Ya buat para pengikutnya yang menjalankan baik Al-Quran maupun As-Sunnah kan gitu. Maka jangan sampai gitu ya. Kenapa dibahas ini? Kita nanti ngaku begitu ternyata tertolak. Karena katanya cinta, tapi enggak kok. Enggak terbukti gitu cintanya itu dengan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa bukan orang untuk ayat ini bukan untuk hanya orang-orang kafir Quraisy, tetapi juga buat kita. Karena Nabi Muhammad nanti akan menjadi saksi kepada seluruh umat, termasuk kita insya Allah. Itu yang pertama. Nah, kemudian kan tadi awalnya Rasulullah mengadukan itu ya, kesedihan. Makanya pada Rasulullah itu senantiasa yang diingat sampai beliau wafat itu kan, ummati, ummati. Makanya kenapa ngadu kepada Allah itu bukan minta untuk umatnya disiksa, tapi kenapa gitu kan? Kenapa? Karena saking sayangnya kepada umatnya. Ya Robbi gitu ya. Kenapa nih gitu ya? Kaumku ini begini gitu ya. Nah, kemudian di ayat 31-nya surat Al-Furqan 31, kemudian Allah memberikan penghiburan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Tapi setiap nabi pun mempunyai musuh. Minal mujrimina. Siapa musuhnya? Yaitu orang-orang yang berdosa. Jadi musuhnya para nabi, musuhnya para rasul itu adalah al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Makanya penting banget nih kita paham ayat ini. Karena jangan-jangan kalau kita menjadi pendosa dianggap jadi musuh Nabi. Karena gak mau taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Jadi likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Kemudian kata Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jadi jangan sedih, jangan kecewa gitu ya. Cukuplah Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Nah, ini juga kan menjadikan kabar gembira buat kita. Ketika kita menyeru, tiap nabi rasul aja ada musuhnya, ada yang menolak ya kan? Bahkan seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai direncanakan mau dibunuh kan? Para nabi sebelumnya juga begitu. Maka kalau saat ini kita gitu ya, kita menyeru berdakwah gitu ya kepada saudara-saudara kita, jangan pernah bersedih kalau kemudian ditolak. Apalah kita ya, Rasul, Nabi pun ada musuhnya, apalagi kita. Jangan bersedih ketika kita berdakwah, menyeru kepada jalan Allah, kemudian mendapatkan rintangan, tantangan, celaan, hinaan, bahkan mungkin ancaman gitu ya. Ya biasa aja gitu. Kata Allah, cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan wanasiro, pemberi pertolongan. Nah, itulah buat kita yang senantiasa menyampaikan gitu ya, untuk senantiasa taat di jalan Allah, jangan pernah takut. Karena cukup dengan Allah, beliaulah yang, Allah lah maksudnya ya, Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita, dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita gitu. Jadi tidak berkecil hati gitu dengan kondisi ketika mendapatkan celaan dan lain sebagainya. Nah, jadi ayat ke-31 ini disebutkan ini merupakan ayat tasliyah. Ayat tasliyah itu apa? Ayat penghibur kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya jangan terlalu dalam sedihnya gitu ya. Walaupun ada yang menolak bahkan mengabaikan Al-Quran itu, ternyata nabi-nabi terdahulu pun sama ada yang menolak. Jadi bukan hanya engkau kata Allah, tetapi nabi sebelumnya pun mendapatkan rintangan dan tantangan gitu. Nah,
Itu untuk sebagai pembukanya gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran ya. Jadi bahwa ayat yang pertama adalah aduan Rasulullah gitu ya, karena ada kaum dari Rasulullah itu yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian oleh Allah dijawab sebagai hiburan kepada Rasulullah, jangan bersedih kalau kemudian menerima ada orang-orang yang tidak menerima dakwah dari baginda Rasulullah SAW. Mari sekarang kita masuk kepada tadi, bahwa siapa sih yang mahjuro itu tadi, yang diadukan oleh Rasulullah itu gitu ya. Kan Rasulullah mengadukannya ini gitu ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Ini yang diadukan kepada Allah. Kita kan perlu tahu siapa mahjuro itu gitu. Maka kita akan membahas itu. Kita awali dari bahwa mahjuro ini asal katanya dari hajar gitu ya. Hajar ini kalau berbicara dari sisi bahasa gitu ya, al-hujar itu adalah kata-kata yang keji dan kotor. Kalau dari sisi makna bahasa gitu ya, secara lugawi. Maka kenapa di dalam Al-Quran ini diartikan bahwa hujron ini adalah ucapan kata-kata yang batil atau yang keji terhadap Al-Quran gitu ya. Kalau masa dulu, bagaimana kejinya orang-orang gitu ya, mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Al-Quran itu kan menganggap ketika Rasulullah menyampaikan ayat Allah, kemudian Rasulullah dianggap tukang sihir gitu. Ucapan dari mana itu, dasar tukang sihir? Itu mah cuma syair-syair biasa aja, bukan ucapan Tuhannya Muhammad. Bahkan dikatakan, itu mah cuma dongeng. Dongeng aja itu mah. Maka dianggap bahwa tidak perlu diikuti, itu mah dongeng. Sebagaimana kalau mungkin kita bicara dongeng si maling kundang gitu ya, itu dongeng tuh Bu, bukan dalil ya. Tapi begitu diterima banget kan sama orang kita di sini gitu ya, awas loh nanti jadi maling kundang gitu ya. Jadi batu gitu ya. Padahal itu bukan dalil, bukan hadis, apalagi ayat Al-Quran. Tapi dengan dongeng itu gitu ya, nempel banget. Coba kalau dulu lagi kecil itu ditanamkan Al-Quran, berarti bakal ingat kan? Karena ingatan ketika kecil itu panjang tuh sampai kita tua. Tapi kalau kita belajar udah tua, susah nangkep, lama paham kan itu, jadi nggak nempel-nempel. Diibaratkan kalau ada qasidah, ibu-ibu masih ingat mungkin yang seusia itu ada qasidah kan? Cari ilmu lagi muda itu bagaikan mengukir di atas batu, katanya. Sudah tua bagaikan di atas air gitu ya. Jadi nggak ada bekasnya tuh. Karena apa? Masuk kanan, keluar kiri gitu ya. Cari ilmu lagi muda itu bagaikan mengukir di atas batu, katanya. Sudah tua bagaikan di atas air gitu ya. Jadi nggak ada bekasnya tuh. Karena apa? Masuk kanan, keluar kiri gitu ya. Jadi bisa jadi yang minggu lalu kalau ditanya lagi langsung ingat. Yang diingat itu apa? Menu hari Senin ini, Selasa ini, karena itu udah jadi kebiasaan. Tapi kalau yang diajarkan sejak kecil itu nempel banget. Seperti ibu-ibu, ada nggak yang nggak tahu cerita si kancil curi ketimun? Semua ya, kita itu udah dibodohi banget dengan cerita itu kan. Kita nempel banget bahwa kancil itu cerdik. Cerdiknya itu apa? Dia mencuri timun. Jadi orang yang cerdik itu adalah pencuri. Nanam banget gitu ya. Jadi makanya kalau ada anak bisa naik pohon ngambil itu, cerdik gitu. Padahal pencuri. Iya, atau udah besarnya, udah dewasanya ketika dia kerja, cerdik banget gitu ya. Asal ada bisa dipakati gitu, jadi kancil gitu ya. Nah, karena yang ditanamkan dongeng-dongeng itu tuh. Makanya coba kalau yang ditanamkan Al-Quran, sebagaimana kalau kisahnya Imam Syafi'i ya, kan Imam Syafi'i itu madhab yang paling besar nih di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara gitu ya, yang bermadhab kepada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i itu istilahnya begitu keluar juga udah hafal Quran. Jadi sebenarnya hafalnya ketika murojaah itu usia 7 tahun Imam Syafi'i itu. Tapi kenapa dikatakan begitu brojol juga sudah hafal Quran? Karena setiap saat, setiap detik, setiap menitnya ibu bapaknya membacakan Al-Quran. Bukan lagu jawer-jawer ayam. Ada yang tahu lagu itu sekarang? Kan lagi viral banget ya. Apa katanya? Apa Bu? Tapi kalau ibu lihat coba anak-anak itu hafal banget lagu itu. Iya kan? Di mana-mana dilakuin karena sekarang lagi rame di TikTok gitu ya. Itu pada hafal lagunya itu. Karena apa? Senantiasa diperdengarkan itu di seluruh ini apa di seluruh channel pokoknya media sosial gitu ya. Itu terus dikeluarkan. Maka akhirnya anak-anak itu udah tahu aja. Sampai kan pernah diujikan gini ya, nyalain musik gitu ya di kerumunan, itu tiba-tiba pada joget aja. Sakitnya itu udah dibiasakannya begitu. Nah sebenarnya Al-Quran pun, apalagi Al-Quran. Nah Imam Syafi'i itu ibunya ketika nyuci baju, nyuci piring gitu ya, lagi bebenah di rumahnya, yang dikeluarkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena ayah dan ibunya itu seorang penghafal Al-Quran. Maka bayangkan gitu ya, selama 9 bulan di dalam rahimnya itu Al-Quran terus. Begitu brojol, udah hafal, tinggal nyusun aja gitu. Mulai dari juz 1 sampai juz 30 itu udah langsung aja. Maka 7 tahun beliau itu udah menjadi seorang penghafal Quran yang mungkin gitu ya, yang benar-benar hafal. Termasuk dengan kalau saat ini ada hadisnya gitu ya, riwayatnya hadisnya pun dihafal oleh Imam Syafi'i. Nah maka ini dianggap bahwa Al-Quran ini pada saat itu bagaimana Rasulullah nggak sedih, dianggap dongeng gitu ya, disamakan dengan dongeng gitu. Jadi itu yang membuat kata Rasulullah kenapa gitu ya, sampai terjadi seperti itu. Nah itu jadi dari makna bahasa hujron itu adalah kalimat yang kotor, kalimat yang keji gitu ya, yang dikeluarkan untuk ya tentu saja untuk menghina, bukan untuk. Ini juga bisa dilihat misalnya, nanti ibu-ibu dicatat dulu aja ya, lihatnya nanti di rumah, di dalam surat Al-Anfal ayat 31. Al-Anfal ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasa'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami gitu ya. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka kemudian berkata, apa perkataannya? Qad sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti itu. Lau nasa'u laqulna mithla hadza. Kalau kami menghendaki, kata orang-orang ini, niscaya kami pun dapat membacakan hal yang seperti ini. Jadi menghina, itu mah udah pernah kita dengar. Ayat yang seperti ini mah kalau saya mau gitu, saya juga bisa bikin yang seperti ini. Mereka mengatakan begitu. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa mislu hada in hada illa asatirul awwalin. Itu kan hanya dongeng-dongeng aja, dongeng masa lalu. Jadi nggak perlu ditaati, cuma dongeng kok. Itu kata orang-orang ketika mendengar ayat-ayat Allah. Nah gimana? Kebayangkan walaupun Rasulullah karena beliau juga seorang manusia, tentu merasa ada ini ya. Dianggap bahwa kalamullah tadi itu dianggap seperti dongeng masa lalu. Jadi sebenarnya karena mereka tidak mau taat kepada Al-Quran, maka dianggap dongeng gitu ya. Aku juga bisa bilang yang begitu. Nah makanya saat ini juga apakah ada orang yang seperti itu? Ada nggak Bu? Banyak. Ketika disampaikan, kamu ngapain sih ngaji lagi, yang begitu udah tahu kok.
Tahu lah gitu. Apa sih hukum apa, coba nanya ke saya. Tahu. Begitu-begitu aja perlu ngaji. Tahu kok gitu. Itu maksudnya apa? Apakah ketika dia bilang tahu itu dia sudah melaksanakan? Belum. Tapi menghindarkan jangan sampai Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman. Yang begitu udah tahu lah gitu. Maka ada beberapa para ulama ya, yang saya ini singkat, ada beberapa memberikan definisi dari Al-Hajr ini, yaitu yang mengabaikan Al-Quran itu. Yang pertama, Abu Bakar Al-Jazairi berpendapat bahwa yang disebut dengan hajrul Quran gitu ya, atau yang mengabaikan Al-Quran itu adalah yang pertama, dia mengabaikan untuk mendengarkan. Dengerin aja nggak mau. Dengerin aja nggak mau gitu ya. Makanya ada orang ya, zaman sekarang kan jadi makin berani ya. Kalau ada yang baca Al-Quran, masa kenceng-kenceng kali, pelan aja, ganggu. Mending kalau suaranya bagus dan ditambahin tuh, tambah nyelekin kan. Kalau cuma misalnya jangan baca Quran, ditambahin, mending suaranya bagus, waduh gitu kan. Nah, jadi kata Abu Bakar Al-Jazairi termasuk hajrul Quran atau mengabaikan Al-Quran itu yang pertama adalah mengabaikan untuk mendengarkan. Kemudian yang kedua, mengabaikan untuk memahami. Dan yang ketiga, mengabaikan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Jadi bukan hanya nggak mau dengar, tapi juga nggak mau memahami, apalagi untuk mengamalkan. Sehingga dianggap Al-Quran ini ketika kita mengkaji Islam gitu ya, tentu saja ketika mengkaji Islam kan sumbernya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dia akan mengatakan buat apa ngaji? Nggak usah, mendingan tuh kemana gitu ya. Kan suka ada godaannya itu ya. Kan syaitan itu minal jinnati wan nas. Yang kelihatan, yang menggiurkan kita dari mana? Dari manusia ya. Kalau setan dari golongan jin mah kita pasti lari, takut gitu ya. Tapi kalau setan yang berbentuk manusia, dia dengerin. Dia harus ngaji. Yang begitu mah bisa nanti juga sambil dengerin, gampang. Dengerin juga bisa. Di YouTube udah banyak, gitu kan, gitu. YouTube udah banyak. Ternyata di YouTube dipotong-potong gitu ya, tergantung selera yang memotong. Pas ini nih cocok, potong gitu ya. Jadi aja kata kita, loh kok kata Ustadz ini mah boleh, kata Ustadz ini nggak boleh, kata Ustadz nggak ngelihat secara utuh, ngadu domba aja ujungnya itu. Gitu ya. Akhirnya apa? Supaya ringan. Nah, berarti kalau gitu mah kita boleh begini, boleh begitu. Masa ada hukum boleh begini, boleh begitu? Kan hukum syara itu tetap wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi pilihannya ketika perbuatan, ya itu yang 5 itu. Gitu. Jadi nggak ada yang pokoknya serba boleh gitu ya. Ya kalau yang boleh gitu ya. Tetapi kalau yang ada wajib ya harus segera dilaksanakan. Nah ini kata Imam Abu Bakar Al-Jazairi. Nah ini yang terakhir ini sampai tidak mau mengamalkan, ini nih yang paling mendasar, parah banget gitu ya. Sehingga dia tadi, kenapa dia tidak mau mendengarkan? Karena tidak mau mengamalkan. Kenapa dia tidak mau memahami? Karena ribet. Kenapa sih seperti orang sekarang, kenapa sih apa-apa kudu pakai Al-Quran? Kalau sholat iya di masjid, kalau baca Al-Quran tuh di majlis taklim di masjid. Tapi kalau kita hidup, berbicara ekonomi, berbicara pakaian, berbicara pendidikan, berbicara sosial, politik, ngapain bawa-bawa Quran? Ribet amat gitu. Nah ini orang yang seperti ini. Tapi dia masih sholat. Kalau sholat dia bacaannya masih bacaan Al-Quran. Tapi dalam kehidupan sehari-hari meninggalkan Al-Quran. Sehingga buat apa belajar Al-Quran? Yang penting saya udah bisa baca Quran, saya udah bisa sholat, udah cukup. Nggak perlu mempelajari bagaimana ekonomi dalam Islam, bagaimana Islam mengatur sistem sosial, bagaimana Islam mengatur sistem pendidikan, bagaimana Al-Quran mengatur sistem perpolitikan, bahkan hubungan internasional. Itu di dalam Islam diatur tuh. Kata mereka udah yang begitu mah tinggalkan. Makanya orang sekarang banyaknya sekuler kan,
memisahkan kehidupan itu dengan agama. Jadi akidahnya itu ada hanya di pojok-pojok masjid, pojok-pojok majelis taklim, tapi ketika keluar ditinggalkan tuh agamanya, maka bebas. Makanya mungkin kata ibu-ibu, kok mayoritas ya di kita itu, tapi sama aja ya gitu. Ditambah dengan sekarang gempuran dari pemikiran barat gitu, kita melihat udah nggak ada bedanya antara orang yang pakai kerudung dengan nggak pakai kerudung, ya kan? Ketika joget sama aja ya. Ketika misalnya ada konser musik sama aja berkumpul di situ, gitu ya. Kemudian pergaulan dalam misalnya antara laki-laki dan perempuan, ternyata sama aja, gitu ya. Karena apa? Sudah menanggalkan akidahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kata Abu Bakar yang disebut dengan mahjuro, gitu ya, atau mengabaikan Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ibnu Katsir nih, ini lebih mendetili nih Imam Ibnu Katsir itu ya. Bagaimana menurut Imam Ibnu Katsir? Jadi merinci tindakan meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran itu. Yang pertama, itu memang sikap kaum kafir. Kalau kaum kafir kan jelas tidak mau mendengar, tidak mau paham, dan tidak mau mengamalkan. Itu sikap orang kafir. Nyimak nggak mau, dengerin nggak mau, apalagi untuk mengamalkan. Bahkan yang terjadi yang ada adalah justru dia membuat gaduh tuh. Seperti saat ini lewat mulut-mulut kaum muslimin diembuskannya justru oleh orang kafir. Wah, Al-Quran itu udah nggak cocok saat ini. Ini yang ngomong siapa sekarang? Kaum muslimin. Kalau ibu-ibu tahu sekarang program moderasi agama gitu ya, atau moderasi Islam diaruskan di negeri Wakanda gitu ya, dengan biaya triliunan, yang ininya adalah 2 kementerian itu gitu ya, itu ke sekolah, ke majelis taklim, ke masjid, MUI, semua itu diatur supaya apa? Jadi Islamnya itu disesuaikan dengan keinginan Barat. Maka hilangkan kewajiban jihad, hilangkan kewajiban menegakkan khilafah misalnya ya. Kemudian tuh kalau yang begitu itu intoleran, nah itu radikal, itu apa? Nah itu adalah dengan pemahaman Islam yang sesuaikan dengan keinginan orang kafir. Itu yang disebut dengan moderasi beragama yang saat ini kan diinikan ya, diaruskan gitu ya lewat kurikulum. Gitu. Sekarang belajar agama itu nggak boleh. Islam itu hanya sekedar inspirasi aja gitu. Nggak boleh dijadiin pedoman, itu sudah jelas ya aturannya itu. Maka termasuk merubah nanti undang-undang pernikahan seperti yang kemarin baru disahkan ya, yang asalnya RUU KUHP Negeri Wakanda gitu ya, yang sekarang udah jadi undang-undang KUHP. Diantaranya kan tidak dianggap jahat laki-laki penyuka laki-laki, perempuan penyuka perempuan, jadi harus diterima. Berarti besok nggak bisa kita itu tuh membawa orang-orang yang begini mengatakan orang jahat, orang pelaku maksiat. Terus kalaupun terjadi hubungan seksual selama suka sama suka, itu bukan kejahatan, kecuali kalau ada yang mengadukan. Berarti kalau misalnya tuh di tempat lokalisasi, di tempat prostitusi gitu ya, itu legal karena suka sama suka. Tapi kalau suami istri boleh berantem tuh, karena ada yang mengadukan kan, misalnya suaminya ternyata kan bisa jadi ternyata udah nikah, kata istrinya dia melakukan perzinahan gitu ya dengan cap nikah siri itu, nah itu bisa dipenjara tuh gitu. Tapi kalau yang suka sama suka bebas gitu ya, itu tuh di undang-undang yang baru gitu ya. Nah kemudian tadi ya yang pertama jadi itu sikap kaum kafir ya. Ini diperjelas oleh Imam Ibnu Katsir itu sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini, gitu ya. Walghaw fihi la'allakum taglibun. Maka ini gitu ya, buatlah, kata orang-orang kafir itu, buatlah hiruk pikuk terhadapnya.
Maka yang terjadi kan saat ini saling tuduh. Oh itu mah tuh Islam radikal. Oh ini mah ekstremis nih. Ini mah teroris nih. Ini karena gara-gara dari sebenarnya orang kafir nggak mau tunduk sama Al-Quran. Tapi kan nggak mau, namanya setan kan nggak mau sendirian. Nggak mau juga bahwa Islam ini kemudian diterapkan. Maka mereka bikinlah gitu ya program ini yang berbicara kemudian para intelektual muslim gitu ya. Mungkin yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah para tokoh-tokoh Islam gitu ya. Jadi akhirnya terjadilah saling curiga justru sesama saudara. Yang seharusnya musuh kita itu sama, satu gitu ya. Orang-orang yang benci kepada Islam, musuhnya adalah orang-orang kafir gitu ya. Maksudnya yang menghancurkan Islam. Tetapi ini bisa jadi nganggap musuh itu kepada saudara. Cuma gara-gara dikit aja beda misalnya, oh itu langsung ini. Nah ini jadi dari ayat ini kata orang kafir, jangan kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Justru buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Ini, Masya Allah ya, ternyata di dalam Al-Quran Allah sendiri yang udah mengingatkan bahwa terjadinya hiruk pikuk saat ini, yang sampai bisa jadi kan kaum muslimin itu akhirnya udah ada bingung deh, nggak ngaji aja deh jadi bingung nih, gitu ya kan gitu akhirnya. Karena maksudnya udah sukses tuh, sehingga tidak mendalami Al-Quran. Bingung gitu, ngapain gitu. Jadi buatlah hiruk pikuk gitu ya, semakin membingungkan gitu ya. Kemudian juga kata Imam Ibnu Katsir ini menjelaskan termasuk juga tindakan mengabaikan Al-Quran itu adalah yang kedua nih, kalau tadi orang kafir, yang kedua adalah menolak untuk mengimaninya dan membenarkannya. Nolak untuk iman kepada Al-Quran. Maka muncul orang-orang yang menganggap tadi bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Muhammad, bukan kalamullah. Kalau ucapannya Nabi Muhammad kan manusia. Bisa jadi ayat yang ada di dalam Al-Quran itu cocok dulu, untuk saat ini gak cocok. Nah ini kata Imam Ibnu Katsir itu. Jadi yang mahjuro ini adalah yang menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nah ini sebenarnya hampir sama ya dengan Abu Bakar Al-Jazairi juga. Ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa termasuk mengabaikan Al-Quran adalah tidak mau mentadaburi Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kan dulu makanya program Snokukron ya, Ibu kenal kan? Di sejarah ada kan? Ada nggak yang kenal sama Snok? Itu kan pelajaran sejarah kita zaman SD. Lupa ya, Masya Allah. Snokukron itu Bu, dia kan orang Belanda. Dia sampai pura-pura masuk Islam. Belajar Islam, dia pergi ke Mekah. Karena kan nggak mungkin ke Mekah orang kafir kan. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia ke Mekah belajar Islam. Tapi ternyata belajar Islamnya itu untuk membelokkan Al-Quran, untuk membelokkan kaum muslimin. Nah dimunculkanlah ketika Snok balik lagi ke negeri ini gitu ya. Jadi kita mungkin dulu sering mendengar Al-Quran itu perlu disimpan di atas yang paling tinggi, di atas lemari. Ya bayangkan ibu-ibu, ini Al-Quran di lemari yang dekat aja nggak kepegang, bacanya sekadang-sekadang gitu kan. Ini disimpan di atas lemari. Aduh, kudu bawa jok dulu, kudu bawa kursi dulu, kudu bawa tangga dulu. Males. Akhirnya sedang baca. Bulukan aja itu Quran. Terus yang kedua, jangan sembarangan katanya menterjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Ilmunya kudu yang udah tinggi banget. Jadi kalau yang baru belajar, nah jangan diartikan ini Al-Quran. Supaya apa? Supaya nggak paham. Akhirnya kan termasuk dulu nempel banget nih, ketika misalnya ada anak muda pulang dari pesantren gitu ya, atau pulang dari belajar, kemudian menyampaikan Al-Quran, pus, kalau bahasa di sini, pamali, kamu ilmunya masih cetek. Jangan, Al-Quran udah baca aja. Jangan berani-berani menerjemahkan, ilmunya kudu tinggi, kudu yang udah ke Mekah. Jadi akhirnya kan,
Jadi kita itu udah dari semenjak dulu ya dibodohin gitu ya. Makanya kan ibu-ibu mungkin kayak kita dulu kalau nggak memaksakan belajar Al-Quran, kita nggak bisa kan baca Al-Quran. Awalnya dari situ gitu ya. Nggak ada kesininya kan, ada TPA, ada apa dulunya nggak ada, karena itu Al-Quran itu disimpan di atas gitu ya. Sehingga Al-Quran itu kayak barang yang luar biasa. Seperti sekarang itu masih terjadi di negeri seperti Kazakhstan, Kirgistan, itulah Asia Tengah ya, yang mereka itu dulunya dijajah oleh Rusia gitu ya. Itu nggak ada percetakan Al-Quran itu, karena mereka dilarang untuk membuka Al-Quran di umum. Jadi ketika mereka ada yang mampu tuh pergi haji, Al-Quran itu sampai di kayak yang luar biasa gitu. Karena di negerinya nggak boleh, gitu. Negerinya Imam Bukhari itu di Bukhara, gitu ya kan, itu Bukhara itu dulunya satu tuh Kirgistan, Tajikistan, kemudian Turkmenistan, jadi antara perbatasan Rusia dengan perbatasan Turki, gitu ya. Jadi kan Turki itu ada yang Eropa itu, nah itu di situ itu kan ada disebutlah sebuah desa Bukhara, makanya itu Imam Bukhari itu di situ. Jadi dulunya tempat para ulama, karena mereka belajar ke Mekah. Tapi ketika setelah Perang Dunia Kedua, kemudian mereka dijajah oleh Rusia, itu dihilangkan semua, sampai mereka itu jarang yang bisa baca Quran. Itu tuh termasuk salah satu cara untuk supaya kaum muslimin itu jauh-jauh dari Al-Quran. Gitu. Nah kita pun dulu begitu tuh, gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau saat ini masih begitu juga, gitu ya, ya harus diperbaiki. Nah kemudian kata Ibnu Katsir itu yang keempat nih, yang terakhir, yang termasuk dengan mahjuro itu atau yang mengabaikan Al-Quran adalah tidak mengamalkan dan tidak mau mematuhi perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu yang disebut dengan mahjur. Coba dari 4 tadi, ada nggak di kita di kondisi saat ini? Yang pertama tadi kan apa? Yang pertama itu kalau orang kafir udah jelas ya, ada gitu. Kemudian yang kedua, menolak untuk iman dan membenarkannya. Sekarang makin marak bu, makin marak gitu ya. Dikumpulkan para wanita muslim, kemudian ditanamkan untuk menggugat apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka para mubaligo dikumpulkan. Para mubaligo kalau ngajar itu yang damai, katanya gitu. Jangan suka membuat apa istilahnya, mencela gitu ya. Padahal ya kan kalau ke orang kafir, kata Allah juga orang kafir kan katakannya ya. Kemudian kalau di dalam Al-Quran dikatakan orang kafir dimasukkan ke neraka, terus masa kita bilang orang kafir itu bisa jadi masuk surga? Kan gak bisa. Nah itu gak boleh kalimat-kalimat yang begitu, menganggap bahwa itu bahasa-bahasa radikal gitu. Jadi hati-hati ya bu, pengajian ini juga pengajian karena tadi mengungkapkan kekafiran gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak mentadaburi dan memahami Al-Quran. Kaum muslimin saat ini kan jauh dari Al-Quran. Al-Quran ini tidak ditadaburi gitu ya, apalagi dipahami gitu ya, kecuali ya yang sungguh-sungguh gitu. Kemudian yang keempat, nah apalagi saat ini diamalkan nggak Al-Qurannya? Enggak. Secara individu mungkin apa yang ada di dalam Al-Quran itu diamalkan. Seperti masalah ibadah mahdoh, ibu, sholat, zakat, puasa, haji gitu ya, itu diamalkan. Tetapi di dalam Al-Quran bukan hanya itu kan, berbicara perintah atau larangan itu banyak, seperti larangan riba. Justru di sini aturannya pakai ekonominya ribawi. Kemudian soal pakaian gitu ya, pakaian bagaimana di dalam Al-Quran justru saat ini diajarkan di sekolah-sekolah itu udah di training ya, para guru itu nggak boleh nyuruh anak didik itu memakai kerudung, nggak boleh. Jadi tuh udah ini sedikit-sedikit justru ganti pakaiannya dengan pakaian apa? Pakaian budaya.
Jadi kalau ke sekolah telanjang, bilang aja kan ini ada orang asmat, boleh tuh, kan budaya gitu. Tapi kalau guru ngingetin, nah belajar ya pakai kerudung, makanya kan sampai rame tuh, gurunya sampai diproses gitu ya, karena dianggap gurunya memaksa anak berkerudung, padahal memberitahukan, mengajarkan kepada anak-anak. Nah itu yang terjadi. Kemudian apalagi di dalam Al-Quran itu, termasuk di dalam Al-Quran bukan hanya ada perintah, begitu juga ada larangan dan ada sanksi ketika tidak melakukannya. Misalnya, janganlah kalian mendekati zina. Terus gimana kalau terus masih ada yang melakukan zina? Kan ada sanksinya. Sanksinya itu bisa dirajam atau dijilid ya, tergantung kondisi si pelakunya, apakah sudah menikah atau belum menikah. Nah ini tidak bisa kan dilakukan oleh individu, nggak boleh kita walaupun di ayat Al-Qur'annya ada. Kemudian juga misalnya perintah kepada yang mencuri potong tangan, kepada pembunuh dikisos, itu kan ada di dalam Al-Qur'an hukumannya. Tapi itu nggak bisa dilakukan oleh individu atau misalnya oleh RT, oleh RW, nggak bisa. Itu harus oleh institusi negara. Nggak boleh walaupun kita paham banget ini, kemudian ada yang bunuh, ayo kita bunuh lagi aja, nggak boleh. Karena ini aturan ini, sanksi ini hanya negara yang bisa melakukan. Berarti gitu ya, Al-Quran ini nggak bisa sempurna tuh dilakukan kalau tidak juga diterapkan di dalam kehidupan negara. Gitu Bu ininya. Insya paham ya Bu. Makanya kenapa kudu ada sistem yang menerapkan Islam. Karena di dalam Al-Quran itu bukan hanya ngebahas sholat, zakat, puasa, haji, wudhu. Itu bisa memang secara individu, tetapi banyak hal yang itu harus dilakukan oleh negara, termasuk distribusi kekayaan, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Itu hanya bisa oleh negara. Di Islam itu ada diatur. Nah, itu nggak bisa gitu oleh individu. Termasuk juga mengatur soal pergaulan. Tadi misalnya ya, tiba-tiba kita coba kalau saat ini ya, kita karena tahu bahwa LGBTQ plus sekarang kan bukan hanya LGBT ya Bu, tapi LGBTQ plus. Kenapa ada plus-plusnya? Kalau asalnya kan lesbian, gay, LGB-nya bisek, terus T-nya transgender. Nah sekarang ada tambahan yang itu mau ngaku perempuan boleh, mau ngaku laki-laki boleh. Makanya disebutnya netral, suka-suka. Terus plus itu hari ini laki, besok perempuan. Kemudian menyalurkan itunya terserah, bukan hanya ke perempuan, ke binatang, ke tembok, ke mana itu. Makanya LGBTQ plus. Itu berapa banyak Bu di Depok? Ibu pernah bener nggak? Itu kan saya suka itu ya. Di radar Depok itu disebutkan, di Depok itu ada 5.200 bukan orang loh Bu, komunitas LGBTQ plus. Komunitas loh. Kalau satu komunitas ada 20 orang, berapa banyak? Itu banyak banget. Kenapa? Mereka akan terus menyebarkan virus-virus itu. Makanya termasuk yang menjadi para pegawai itu pun sudah masuk, aparat semua. Makanya mereka mendorong terus undang-undang itu untuk disahkan pernikahan sejenis. Kemudian juga di dalam KTP itu disebutnya netral itu jangan dibilang dong saya laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi kalau ditanya kamu jenis kelaminnya apa, netral kata dia. Jadi nggak boleh dilarang tuh. Mereka lagi mendesak tuh untuk disahkannya itu. Tapi yang banyak dan coba terus kan dipropagandakan kan supaya kita itu biasa melihatnya. Ibu-ibu kalau nonton TV kan biasa
laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Terus bahkan mereka bikin channel-channel YouTube, kemudian di media sosial seluruhnya mereka bikin bagaimana kehidupan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan begitu pergaulan bebas yang nauzubillah dari gitu ya. Mereka bisa berteman dengan siapa aja, bukan hanya berteman sekarang itu Bu, sampai masuk ke dalam hati. Itu teman, apalagi kalau ngaku katanya pacar gitu ya, nanti itu berarti lebih dari itu. Nah, itu semua di dalam Islam, makanya nggak ada pada masa dulu gitu. Ketika terjadi itu kan ada hukumannya, maka itu yang membuat jerah. Makanya ketika Islam tegak 1300 tahun dipimpin oleh Islam gitu ya, hanya 200 kejadian kejahatan. 1300 tahun 200 kejadian kejahatan. Sekarang sehari berapa ratus kejadian? Tiap menit itu, mulai dari yang mencuri, membunuh, mukul, segala macam itu, yang begal lah, apalah, korupsi apa, itu tiap menit terjadi. Pada masa kehidupan Islam 1300 tahun, 13 abad, mulai dari Rasulullah sampai runtuhnya kekhilafan di Turki Utsmani gitu ya, itu 13 abad, hanya 200 kejadian kerusakan. Tapi ibu-ibu, kalau kita lihat sekarang di Turkinya, yang terakhir di Turki, begitu Turki dihancurkan, diambil alih oleh Kemal Atatürk pada saat itu gitu, itu langsung dirubah segalanya. Haram itu udah dihilangkan, bahasanya kudu bahasa Turki semuanya, adat pun pakai bahasa Turki dulunya gitu awalnya. Maka pergaulan pun mereka bebas, nggak boleh nutup aurat itu. Para perempuan itu dipaksa untuk membuka aurat. Maka setelah kurang lebih belum sampai 100 tahun, udah rusaknya kayak apa tuh Turki? Udah jauh dari agama, makanya disebut sekuler gitu ya. Dia tahu bahwa mereka itu dulu tempat kejayaan Islam, tetapi yang mereka tahunya itu hanya yang buruk-buruknya aja. Di mana-mana mereka mengakui Al-Fatih, semua pakai cap Al-Fatih gitu ya, dengan keperkasaan bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Tapi sekarang udah jauh dari Islam gitu. Jadi hanya dengan 100 tahun dirusak gitu. Nah, maka kalau kita terus membiarkan, bagaimana tuh generasi kita selanjutnya? Saat ini apakah kita bakal sampai ke 100 tahun? Oh, udah repot ya Bu. Belum nyampe 100 tahun aja udah sakit pinggang, sakit encok, sakit lutut, sakit segalanya. 100 tahun kan ibu-ibu juga nggak mau ngerepotin ya. Bagaimana kalau kita kemudian tidak berjuang? Ini Islam, bahwa Al-Quran ini tidak diabaikan, gimana rusaknya tuh? Saat ini Bu, anak-anak baru kemarin itu saya lihat di berita. Akhirnya saya cari tuh beritanya. Awalnya gini, beritanya itu seorang anak melaporkan ibunya. Akhirnya ternyata dicari. Jadi ini si anak pacaran Bu, anak SMP. Pacarannya menurut ibunya udah kelewatan. Akhirnya dinasehatilah anaknya, sambil memang dikerasin itu anak itu. Karena udah itu pacaran anak sekarang itu Bu, udah masuk ke nauzubillah lah pokoknya ya. Jadi kalau ibu-ibu masih punya anak-anak remaja, perlu hati-hati gitu ya saat ini. Di rumah mungkin baik-baik, di luar canggih gitu ya. Nah si ibu itu marah. Setelah marah malah anaknya keluar lapor ke polisi. Kemudian akhirnya si ibu dibawa ke kantor polisi baru 2 hari yang lalu. Kemudian dibawa ke kantor polisi. Kata ibunya, apa zaman sekarang itu? Karena tadi ada undang-undangnya kan, anak boleh ngelaporin ibunya kalau dianggap ibunya itu menekan dirinya. Bahkan kalaupun ibunya memaksa misalnya menutup aurat, bisa dilaporkan juga tuh. Dianggap kekerasan kepada anak. Apalagi di kita nih, anak itu usia 18 tahun batasnya. 18 tahun, aduh ya Allah, udah jenggotan, udah kumisan, masih dianggap anak. Kenakalannya juga mungkin udah luar biasa, masih dianggap anak. Terkena tuh undang-undang itu. Akhirnya apa? Ya polisi ini juga bingung ya. Ketika mungkin yang polisinya masih ada, ya Allah gitu ya, maksudnya masih ada hati nuraninya lah gitu ya. Udah deh damai aja gitu, ngapain dilanjutkan gitu. Untungnya polisinya masih baik tuh. Jadi udah nggak usah diteruskan gitu laporan ini, karena kalau diteruskan si ibu harus ditahan dong. Karena hukumannya itu
itu sampai 5 tahun. Kalau kalau hukumannya 5 tahun berarti dia harus ditahan, gitu kan? Karena itu termasuk perlindungan anak itu. Udah didamai aja. Akhirnya ya udah, akhirnya ceritanya damai. Tapi itu menggambarkan bagaimana anak-anak sekarang coba dinasehatin sama orang tuanya sendiri, nggak mau. Terus ada lagi kejadian yang seorang ada nenek lagi di pinggir ditendang, ya kan, beritanya viral kan. Jadi udah nggak ada adab pemuda saat ini. Birrul walidain apalagi udah nggak ada. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, dia bakal melawan. Itu kenapa gitu? Ya kan? Kalau kemudian ibu-ibu bertanya kenapa itu anak-anak seperti itu, Bu itu masalah sendiri. Kan anaknya udah gede gitu ya. Lah kan si anak sebelum gede di mana dulu hidupnya? Di rumah kan, orang tuanya, ibu bapaknya tuh yang menjadi madrasatul ula itu harus benar-benar megang anak. Kemudian kalau kata si ibu si bapak itu bilang, ya Allah, ini anak dididik baik-baik dari kecil. Di keluarganya nggak pernah misalnya diajarkan hal-hal yang buruk. Kemudian terus di mana tuh? Di luar lingkungan, baik di masyarakat maupun bisa jadi di sekolah, di mana, ya kan? Ya memang gitu. Makanya kalau sekarang kita merasa aman, tenang aja, anak saya ada di rumah, dinasehatin, keluar rumah aja, itu pergaulannya udah liar. Terus lingkungannya tuh siapa ada yang bisa menjaga lingkungan ini? Balik lagi, siapa Bu yang bisa misalnya tadi anak-anak yang suka akhirnya kecanduan porno? Karena harusnya ada undang-undang tuh yang jangan sampai nih ke HP-HP kita itu keluar tuh tayangan-tayangan porno. Kemudian juga pendidikan. Masa belajar agama udah cuma 2 jam seminggu itu juga hayo aja toharo sholat. Seakan-akan hanya Islam itu ngebahas sholat doang. Maka nggak tahu bagaimana bergaul dengan lawan jenis, boleh apa enggak, bagaimana birrul walidain, bagaimana ketika tanggung jawab dia di masyarakat gitu. Nggak ada. Berarti kan harus ada aturan. Balik lagi, siapa yang bisa bikin aturan, Bu? Mana yang harus bikin aturan? Pemerintah. Gitu. Jadi kenapa misalnya kemudian pertanyaan ibu, kalau ngomong tuh ujung-ujungnya ke situ lagi. Iya, karena memang nggak bisa kita itu nih pengen menjalankan Al-Quran secara kafah sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu kafah, menyeluruh. Bukan hanya ibadah mahdoh aja, tapi menyeluruh gitu. Nah ini semua kan buktinya sekarang kita ngerasa siapapun gitu ya yang megangnya, kalau aturannya bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya sami mawon alias sawab gitu kan. Sama aja. Kita itu nggak bisa masuk ke dalam Islam secara kafah, karena ya bisanya hanya yang wilayah individu. Wah, ibu-ibu aja kan tergoda riba karena apa? Bukan ujung-ujung dilihatin. Ibu-ibu kan di sini kalau ditanya dari kemarin tahu nggak riba itu haram? Kalau ditanya ibu, hukumnya riba apa? Hukumnya riba apa? Haram. Kan itu udah sepakat. Terus suruh ngacung, siapa sekarang yang ibu-ibu nggak riba? Cung tangannya. Kenapa? Karena begitu kita berbicara keinginan, penawarannya itu adalah itu, ya kan? Ditunjukkan tuh gitu ya. Kenapa nih di negeri Wakanda itu hutannya makin banyak? Yang dibayar saat ini pokoknya apa bunganya? Bunganya ya kan? Apakah itu pokoknya berkurang? Makin apa? Sekarang itu udah berapa ribu triliun ya kan gitu ya. Nah itu karena sudah mengabaikan Al-Quran. Ini nih. Kira-kira menurut ibu penting gak nih tadi belajar surat Al-Furqan ayat 30 dan 31 itu? Jadi kegambar ya. Jadi kalau kemarin akidah, tauhid, ini akidah dan tauhid itu
tidak cukup kalau tidak ada amalnya. Ketika kita mengatakan yakin Allah satu-satunya yang wajib disembah oleh kita, tapi juga satu-satunya yang wajib diibadahi oleh kita. Nah, ibadahnya bukan hanya ibadah mahdoh, tetapi seluruh perbuatan yang kita lakukan harus bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi jangan ibu teh hobi gitu ya, anti banget, kan ujung-ujungnya ke situ, ujung-ujungnya ke situ lagi, karena memang nggak bisa kan, kita nggak keluar dari situ kalau selama Al-Quran dan As-Sunnah ini belum diterapkan. Maka dengan belajar ini bukan hanya kita belajar untuk diri kita sendiri, maka ada kewajiban kita untuk menyampaikan kepada yang lain bahwa Al-Quran ini, Islam ini gak bisa secara kafah kalau tidak diterapkan secara institusi, ya, secara menyeluruh hanya oleh negara. Gitu. Satu lagi, sampai Imam Ibnu Katsir itu ngingetin begini, ibu-ibu kalau di dalam Al-Quran kan ada, nah sebentar lagi kita Ramadan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu pada puasa nggak? Puasa tuh Bu. Oh, kata Bu Lilis, ibu-ibu ingat itu wajib kudu puasa ya, jangan sampai semua setuju ya kudu puasa. Kudu puasa karena itu di Al-Qur'annya juga jelas kutiba. Kutiba di situ itu sama dengan furido, dipardukan, wujiba, diwajibkan. Tapi ingat ibu-ibu, kalimat kutiba ini bukan hanya untuk saum. Ada lagi sebenarnya kalau kita membaca di dalam surat Al-Baqarah itu ada kutiba alal kitab, wajib untuk kalian itu berperang di jalan Allah. Kutiba lagi alal kisos gitu ya, wajib melaksanakan kisos. Itu sama wajibnya kutiba. Kenapa yang itu mau nggak mau? Kalau sama saum, ayo ibu-ibu wajib, semuanya nggak tersinggung. Tapi begitu, ayo kita jihad, ayo kita terapkan hukum kisos, kita perjuangkan. Apa sih ngomong apa kayak? Padahal ayatnya sama dan di dalam Al-Quran yang sama, yang menyampaikan juga Sang Pencipta kita sama. Kenapa masih pilih-pilih? Karena itu membahayakan buat musuh Islam. Bahaya buat mereka. Kalau kaum muslimin kembali lagi kepada kejayaan Islam, wah mereka nggak bisa tuh menjajah negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin itu masya Allah kekayaannya berlimpah, ya kan? Punya gunung emas, punya minyak, punya batu bara, punya gas. Kalau kaum muslimin sadar akan Islam, mereka nggak bisa tuh ngerampok sumber daya itu Bu. Jadi kudu dijauhkan dari Islam. Jadi nggak sadar. Kita itu malah ribut aja sesama saudara. Kamu mah beda, kamu mah beda. Itu si musuh lagi ngerok seluruh sumber daya alam. Seperti kalau tadi dikisahkan di daerah Asia Tengah itu ya Bu, kan suka kita mendapatkan gambaran bahwa kayak Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan itu negeri kecil miskin. Padahal itu sumber uranium untuk memenuhi seluruh dunia dari situ. Uranium loh. Uranium itu nanti hasilnya bisa jadi berbagai macam produk, baik itu alat berat maupun alat ringan, termasuk buat persenjataan. Itu dari uranium. Termasuk berlian itu di Kazakhstan. Itu luar biasa. Tapi kemudian dimatikan oleh musuh karena untuk hidupnya mereka dari mana? Kalau tidak ngejajah dari negeri kaum muslimin. Kan saya pernah juga cerita di kemarin yang meninggal seorang ratu yang di Inggris gitu. Kan selalu kita dapat pameran gitu ya, berliannya gitu ya, perhiasannya. Itu hasil dari mana? Dari Inggris nggak ada. Itu hasil dari negeri kaum muslim. Kalau sadar, wah bahaya. Kemudian ditambah lagi sekarang
dengan bukan sumber daya alam, gaya hidup. Makanya ibu-ibu yang punya duit belanjanya ke sana, beli tas yang mahalnya di sana, harga tasnya ratusan juta. Aduh, di negerinya itu hasil macul berapa lama, ya kan? Tapi dihabiskannya di negara mereka, beli tasnya, beli sendalnya, beli sepatunya, padahal kulitnya sama aja dengan yang di sini. Tapi karena cuma ada mereknya, merek itu, jadi kan lebih gaya gitu. Itu harga jadi ratusan juta. Berarti dari nabung mungkin bisa jadi ada yang setahun, 2 tahun, dihabiskannya untuk beli itu. Dia mah cuma ngejual satu tas bisa 500 juta. Di kita satu tas 50.000. Kalau punya untung 5.000 ngumpulin jadi 500 juta, berapa puluh tahunan, Bu? Mereka enak aja, satu aja. Makanya mereka bilang ini limited edition. Tuh, orang semakin limited kan dulu. Ya iyalah, yang belinya juga kan itu juga gitu. Nah itu ya, Bu. Gimana sih supaya, kan sebenarnya kondisi ekonomi kita itu udah terpuruk banget ya. Bahkan bukan hanya di sini, seluruh dunia. Keterpurukan ini juga dimanfaatkan oleh kapitalis. Kan saat ini yang diterapkan sistem kapitalis ya. Ini dimanfaatkan, gimana caranya supaya produk-produk mereka itu tetap ada yang beli. Maka kan kenapa sekarang banyak yang terjerat bukan hanya Shopee, pinjol, ya kan? Pinjol aja berapa ribu itu, maksudnya ininya pinjol itu. Yang ibu-ibu kalau buka HP udah langsung ada pinjol, gitu ya, penawaran itu. Nah itu dianggap untuk menjadi pasar dari produk mereka supaya masih ada yang bisa membeli. Makanya kenapa sampai sekarang mahasiswa pun terjerat dengan pinjol. Kalau masa dulu kan punya utang, kalau sekarang dia kan mau bayar dari mana, dia dapatnya juga bulanan dari orang tua. Sekarang justru jadi terjerat para pemuda itu dengan pinjol. Nah itu karena kan yang pertama kebodohan kaum muslimin, gak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum kan kalaupun ini nggak bakalan mau, apapun yang terjadi nggak bakalan mau, karena hukumnya jelas gitu ya bahwa itu haram. Kemudian yang kedua yaitu desakan gaya hidup yang terus diaruskan. Gaya hidup yang ditunjukkan kan K-pop gitu ya. Terus seperti gaya seperti yang flexing itu senantiasa memamerkan kekayaan. Buat pemuda itu membuatkan menghayal. Aduh coba kalau jadi gitu. Datanglah solusinya itu dengan pinjol. Atau oh saya pengen gaya nih bajunya, buka aplikasi marketplace, pakai itu si pay itu. Termasuk orang kan sekarang mau pergi kemana aja dibikin status ya. Adalah pergi kemana, kuliner kemana, bisa ngebayar pakai pay later, ya kan? Sampai beli tiketnya pakai pay later itu jadi beli sekarang, bayar belakangan. Pergi sekarang, bayarnya belakangan. Makan sekarang, bayarnya belakangan. Nah itu diberikan aplikasi-aplikasinya. Supaya apa itu ada? Ya gimana kan sekarang sebenarnya nggak mampu begitu. Tapi ini para investor, para kapitalis, siapa dari yang menjadi pasarnya, maka harus dibuka tuh pinjaman-pinjaman seperti itu. Nah itu, jadi kan karena gaya hidup kita itu akhirnya dibikin seperti itu. Yang pertama tadi karena kebodohan, bahwa kalau tahu kan nggak bakalan melakukan, ada harap, menyebabkan dimasukkan ke dalam neraka, asalnya kan gitu, yang nggak bakalan diambil lah gitu. Kemudian yang kedua, serangan gitu ya, dari serangan kapitalis itu luar biasa, yang membuat bahwa jadi ketika menilai seseorang itu dari penampakannya, yang gaya itu yang seperti ini, yang rumahnya bagus, yang jadi dianggap, bahkan yang mulia itu yang dianggap terhormat, mobilnya banyak, pakaiannya keren, yang akhirnya sampai banyak orang tua yang harus menyerahkan rumahnya gara-gara anaknya sering belanja.
naik pesawat kemana gitu ya, oh gaya banget dia jalan-jalan terus, padahal pakai pay letter atau pakai kartu kredit. Mampu nggak bayar? Ya enggak kan. Kalau mampu mah ngapain kudu ngutang, ya kan? Gitu. Nah terus itu ya. Jadi bagaimana hukumnya itu Shopee Pay? Ya sama Bu, Shopee Pay itu nanti dibayarnya kan nyicil dan itu ada bunganya. Setiap pinjaman yang ada bunganya itu adalah haram. Ya sama dengan pinjol sama dengan kartu kredit gitu ya, sama dengan pay letter. Karena sekarang semua, kalau misalnya nih bukan iklan ya, ketika kita mau nyari tiket, misalnya bukalah Traveloka itu juga menyediakan pay letter, atau beli di tiket.com itu juga menyediakan. Jadi orang nggak punya duit juga dirangsang untuk melakukan itu, padahal nggak punya duit.